Saya sedang berada di pusat kota New York, di Manhattan, secara tepatnya di Times Square, di kawasan Times Square. Sederhananya Times Square itu adalah persimpangan, pertemuan dua jalan besar yang utama yang ada di kawasan ini, yaitu Broadway dan 7th Avenue. Ada beberapa jalan yang lain yang kemudian terbangun di kawasan ini yang menjadi jalan masuk dan keluar dari begitu banyak orang yang setiap kali datang ke New York kemudian terkumpul di sini. Di belakang saya saudara bisa menyaksikan tentang begitu gembiranya mereka-mereka yang bisa hadir di sini karena sepertinya mereka mendapatkan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia, oleh Times Square. Padahal bahwa di tempat ini itu hampir semua kejahatan terselubung itu sedang terjadi dari waktu ke waktu. Times Square itu menjadi ikon dunia, secara khusus ikon kota New York yang mengundang banyak orang. Pada pergantian tahun antara tanggal 31 ke tanggal 1 Januari itu selalu akan menghadirkan bahkan sampai jutaan orang dari berbagai negara. Itu akan datang sehingga kawasan ini itu akan menjadi sangat padat sehingga pergerakan itu menjadi begitu lambat. Kenapa mereka suka datang ke sini? Sebab sepertinya ada daya tarik tersendiri. Daya tarik yang luar biasa yang kalau saya memperhatikan itu adalah daya tarik hedonisme, keinginan untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17, ya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adik, kita lihat bahwa memang dari waktu ke waktu dunia yang telah dikuasai oleh setan, iblis, kuasa kegelapan itu berusaha untuk mempengaruhi siapapun dia supaya benar-benar dapat terjebak dan terjerat kepada apa yang sementara dikerjakan oleh kuasa kegelapan untuk menjauhkan manusia atau kita dari Tuhan. Tiga perkara ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu adalah perkara-perkara yang telah membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga mereka diusir keluar dari Taman Eden. Sekarang ini yang ditawarkan di tempat ini untuk orang-orang yang datang berkunjung ke sini. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma untuk memperhatikan bahwa sebenarnya Tuhan itu menghadirkan hal-hal yang luar biasa untuk kemudian membuat manusia itu percaya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Tetapi mereka mengabaikannya. Walaupun semua hal yang diberikan oleh Tuhan sebagai tanda bahwa Dia adalah pencipta, Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha adil, tetapi orang-orang Roma itu hampir sama dengan orang-orang yang berkeliaran di sini, itu mengabaikan. Akibatnya seperti disebutkan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 22 sampai ayat 28, itu dikatakan bahwa akhirnya mereka itu diserahkan oleh Tuhan kepada segala perbuatan-perbuatan yang jahat, yang kemudian membuat mereka terjebak kepada hal-hal yang keliru, dan akhirnya mereka menuju kepada kebinasaan. Sebab memang pada akhirnya Tuhan akan membinasakan dunia dengan segala sesuatunya. Bahkan dikatakan oleh Rasul Yohanes pada waktu itu, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap. Padahal dunia menganggap, atau orang banyak di sini menganggap, bahwa dunia ini sedang dibangun makin lama makin hebat, makin luar biasa. Padahal kita harus siap untuk menghadapi hari-hari yang terakhir, hari-hari yang jahat, yang benar-benar akan mengakibatkan segala sesuatu itu tidak akan tinggal sebagaimana yang sedang disaksikan dan dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus secara khusus berkata, "Aku adalah terang dunia." Padahal di tempat ini digelar sebagai jalan terang yang agung, sebagai tempat untuk membuat seperti orang akan bersuka cita, menikmati kenikmatan dan kesenangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pada waktu tanggal 31 masuk pada tanggal 1 Januari setiap tahun itu akan ada upacara di gedung One Times Square, akan menurunkan bola Times Square, lalu kemudian akan terjadi suatu gegap gempita sukacita yang sangat besar, dan orang-orang itu beranggapan bahwa mereka telah menikmati kehidupan yang sesungguhnya, padahal mereka telah terjebak kepada kebahagiaan dan kesenangan yang semu. Saya mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita, walaupun kita harus menyaksikan berbagai hal yang seperti ini, tapi hati kita itu harus selalu tertuju kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita yang tidak akan terjebak kepada keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keramaian duniawi itu akan berakhir. Dia adalah semu dan tidak tetap. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.